seseorang meneruskan penahanan itu tanpa surat, tanpa alasan yang jelas, tanpa SOP dapat dipidana 8 tahun penjara. Sutopo kena lagi no Sri Tomo gue. Jadi menyekap, menahan seseorang, meneruskan penahanan itu tanpa surat, tanpa alasan, tanpa SOP, dipidana penjara 8 tahun. Ayat 4, bahwa pidana yang ditentukan dalam pasal ini dijatuhkan pula kepada orang yang turut serta membantu. Dalam ini adalah memfasilitasi atau memberi tempat, sengaja memberi tampungan, ya, setelah seorang perempuan diculik, itu barang, ya, barang sitaan, maka bisa terkena kasus. Di antaranya adalah Sri Tomo dan Rusmini dan lain sebagainya. Muawanah kamari ini karena telah disaksikan masyarakat menahan orang bermasalah, ya, juga mempersulit penyelidikan. Jungto pasal 294, Pak, mengancam hukuman kepada seseorang yang dengan sengaja menyebabkan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian orang lain, diantaranya adalah penculikan tadi, penipuan, penggelapan yang dilakukan oleh IWW atas bantuan Bambang Permadi dan atas bantuan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Ini konspirasi besar, pelakunya banyak kok. Repot kenapa? Bongkar saja. Kesulitannya di mana? Lainnya adalah unsur persekusi, pengancaman, ya, dan penganiayaan, yaitu orang-orang tadi melakukan perbuatan kejahatan sebagai pencarian, ya, meres orang, ya, mengintimidasi orang, meneror orang jadi pekerjaan, termasuk menyalurkan perempuan untuk menjadi pelayan pemuas seksual kepada hidung belang untuk gratifikasi. Ini dilakukan oleh dukun cabul Sri Tomo Tambak Romo sebagai mata pencariannya seperti itu, Pak. Ngerayu istri-istri orang, ya, sebagai dukun, nanti istri orang dijodoh-jodohkan kepada orang lain untuk melayani seks, suaminya diperas. Bajingan bloko di sini kok. Terus yang pada waktu itu lurahnya adalah Warso, ya, bisa seenaknya tidur dan tidak tahu bahwa ini adalah kasus hukum, berbuat arogan, anarkis, sewenang-wenang. 2011 didukung kerabat-kerabatnya, yaitu, ya, Tumijan CS ini, hak keluarga, ya, yang kebetulan punya dulur atau saudara di Polres Pati. Ya, tolong ya. Juga disikat kalau perlu itu. Yang turut campur, tidak netral. Minggir, masih keluarga kok ngurus. Tolong itu. Ya, mulai dari Idris, ya, terus Kalsum, ya, Kulsum, terus saudara Suwarno maupun Suwandi, minggir. Atau siapa yang masih dalam satu desa, intervensi permasalahan. Karena ini jelas settingan. Settingan politik. Berkali-kali settingan politiknya Warso, CS, Tumijan CS. Terus dalam ancaman Patno, saudara Patno Kanit waktu itu memang nggak mau ngurusi CS-nya, termasuk WIK-nya, ya, dia ada CS dan sebagainya, ya, toh, maupun Subur Cahyono dan sebagainya ini. Ya itu siap dikecerek semua, walaupun udah pensiun, disikat semua. Tidak bisa orang menutupi perbuatan kejahatan itu dengan baju dinas atau apa. Salam hormat ini. Siapa yang bertentangan dengan kebijakan, sikat. Padahal punya tugas, kaitannya dengan karir, itu catatan. Terus di jabatan sewenang-wenang seenaknya gitu. Jabatan titipan Mas, oleh negara untuk melayani masyarakat, melindungi masyarakat, promoter. Tolong Bapak Kapolri yang baru juga, tolong sekali ini, bahwa urusan ini harus dirunut, diusut, diungkap, otaknya, dalangnya, ya, siapa, korbannya jelas, kami, tersangkanya jelas, Bambang Permadi CS dan sindikatnya, apa sulitnya, betapa sulitnya melaporkan, menindaklanjuti kesalahan-kesalahan pejabat atau aparat. Kalau memang salah dipecat dan selesai, yang pengen jadi pejabat banyak, yang baik pasti banyak. Ya, pejabat aparat harus bisa netral di dalam
menerima aduan, membagi mana tugas, mana urusan pribadi. Mohon Bapak Kapolres Pati yang baru nanti ya Bapak Wakapolres Pati tegas di dalam rangka menindaklanjuti laporan kami membina anak buahnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan tindakan-tindakan asusila tersebut. Jadi di dalam kejadian ini saya meminta agar arogansi aparat oknum polisi di jajaran Polres, Polsek ya mulai ditegaskan, dijelaskan. Saya minta agar BBPM ini segera ditangkap, ditetapkan tersangka atas kasus ini ya, rangkaian kejadian persekusi, penculikan, perampasan dan merusak pagar ayu orang ya, melakukan perselingkuhan dan permufakatan jahat dengan tipu daya, tipu muslihat sedemikian rupa, merayu, menggenak ya, membawa kabur istri orang dan disembunyikan sampai 2021 ini belum ada titik jelasnya. Jadi mantan istri saya ini jelas-jelas kena pengaruh ya, daya pengaruh, baik itu ya dikatakan mistik ya terserah, pelet atau hipnotis terserah, atau jatuh cinta dengan Bambang Permati terserah, dan kroni-kroninya itu karena kena sihir guna-guna terserah. Tapi itu faktanya memang dibawa kabur oleh Bambang Permati sampai gendeng dan tergila-gila dengan Bambang Permati. Dibilan-bilani ya malah ketok gitu. Jelas hipnotis sebab nyatanya tidak dikawin, hanya dipermainkan saja, dibuang dan diterlantarkan. Maka dalam ini BBPM itu harus dapat diproses hukum demi supremasi hukum. Jadi pertanyaan saya ini mudah-mudahan bisa terjawab dan ada batas waktu pelimpahan wewenang dan kita tidak lagi bertanya terus. Yang saya pertanyakan tadi di mana sampai tingkat mana penelitian, belum apa-apa kok sudah SP3, di mana tanggung jawab Dinas Pendidikan, di mana tanggung jawab kepolisian maupun tanggung jawab kejaksaan, ada masalah apa sampai kasus ini sulit dikendalikan atau diteliti, apakah di sana ada suap pungli dan korupsi atau tindakan kolosal di Dinas Pendidikan Tambak Romo, minta diinvestigasi lagi, diklarifikasi, didiseminasikan kasus. Dan kepada Bapak Kapolres Pati, himbauan saya dan permohonan saya kepada Bapak Bupati Pati juga bahwa perlu pembersihan total, perlu reformasi pembenahan manajemen total dan reformasi birokrasi massal besar-besaran di pos-pos yang saya sampaikan, terutama adalah curut-curut dan tikus-tikus di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati terutama. Semua harus dikontrol total. Ya, Bapak Winarto harus berbuat tegas, kalau enggak tegas ya sudah diganti lagi saja Pak. Cari yang benar, yang tegas. Pak Bupati, bahwa korban kami benar-benar sudah gimana ya, tele-tele istilahnya, atas persekusi yang dilakukan pihak-pihak tadi. Dan intinya kami meminta agar tersangka, ya, dalam entah siapa tersangkanya, mengganti total semua kerugian atas reka kerugian-kerugian kami akibat semua perbuatan kejahatan yang dilakukan kepada kami. Dan kita perlu kajian bersama, penilaian yang bersama, pakai undang-undang darurat 1981, yaitu orang yang malah mengancam-ngancamu orang ini hukumannya 10 tahun, perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, memukul, mencubit, menganiaya, dan perbuatan penganiayaan, jelas mereka menganiaya saya, menterlantarkan saya bertahun-tahun. 353, 354, 355, hukumannya jelas ya, 429, 425 dilakukan seorang atas seseorang. Terus keterangan pegawai polisi yang diwajibkan mengusut kejahatan yang dilaporkan oleh seseorang kok meminta gratifikasi, meminta ongkos, uang penyelidikan dan sebagainya dengan alasan ini adalah jaminan atau uang makan, ongkos pengusutan dan sebagainya, nah, atau dengan dalih seolah-olah ini pungutan sah dan sebagainya, ongkos pengusutan wajib diteliti. Seorang diwajibkan. Ini adalah pelanggaran pasal 425.
bisa juga masuk Undang-Undang Korupsi nomor 3 tahun 1971 pasal 425 sudah diperbarui oleh KPK tadi, dianggap melakukan korupsi, diancam hukuman 20 tahun penjara. Jelas adalah pembebasan dari jabatan dan pemecatan dari kepolisian. Bahwa batas pelimpahan wewenang yang kami sampaikan tadi sisa sebagai tergugat, cerai, dan itu sudah selesai, bisa faedah untuk mengambil langkah-langkah inisiatif di dalam mengatur penanganan terhadap pihak-pihak yang berperkara, jangan sampai hal ini lolos. Ya, intinya itu, Pak. Jadi jangan sampai hal ini menjadi apa istilahnya itu, berlarut-larut, menjadi alasan terjadinya alasan baru, ya, karena tidak segera ditindaklanjuti mereka membuat alasan dan fakta baru yang sama, arogan, anarkis, dan premanisme. Mohon Bapak Kapolres Pati yang saya hormati segera melakukan langkah-langkah untuk mengungkap kejadian, ya, persekusi, penganiayaan, intimidasi, dan teror kepada kami, penghadangan yang dilakukan oleh Jayus Setianto di jalan antara Sugian sampai dengan Kebulampang jam 22 malam. Kejadiannya sekitar antaranya pertengahan Februari tahun 2012 dan dilanjutkan 2013 awal di Kopek, Karangwotan, di mana ini Jayus Setianto tiba-tiba menganiaya, menghadang korban, bahkan mencoba melakukan percobaan pembunuhan kepada korban dengan mengangkat celurit sampai batas kepala korban, dan korban terjatuh dan lain sebagainya dan melarikan diri, dan alhamdulillah selamat. Dan jelas ini adalah aksi brutal dan premanisme yang dilakukan oleh Jayus Setianto. Nanti Jayus sudah ditangkap, dikembangkan siapa saja yang diajak, yang turut serta di dalam mau menghilangkan bukti dari kejahatan, rangkaian kejahatan yang dilakukannya tersebut. Kami juga meminta Polres Pati untuk membuka kejadian, ya, penculikan, persekusi, perampasan, perampokan, perampasan, pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati dan preman-preman bayarannya, ya, Besut CS di Jalan Mojolawaran Gabus, ya, TKP-nya Pati 11/11/2011 jam 11 malam tadi, yang semestinya kasus ini segera dibongkar dan mendapatkan sisik melik atau petunjuk yang jelas, pelakunya ditangkap dan diproses oleh Polres Pati, Polda Jawa Tengah. Namun ada kontentius yang secara normatif kami harus hormati, dianggap kami belum bisa membuktikan, maka kami meminta Mabes Polri langsung untuk turun ke Pati agar lebih netral dan jelas, jangan sampai terjadi seperti kilometer 50. Tidak boleh kasus ini segera diliarkan atau didelik-delikkan, disembunyikan. Ini adalah perkara besar, bukan bancaan. Ini perkara besar karena menyangkut pejabat-pejabat, menyangkut duit besar, ya, menyangkut birokrat. Jadi tentu kami merepoti Lidik 2 Reskrim Polres Pati, terima kasih atas kerjasama selama ini. Ya, barangkali Bapak di Reskrim di Lidik Tipikor, Lidik 2 masih menggarap atau melakukan investigasi terhadap kasus ini, dan patut untuk didalami oleh Reskrim agar kasus yang memalukan ini, yang meresahkan ini tidak terjadi lagi ke depan. Maaf Pak, data-data sudah kami sampaikan, ya, surat-surat, walaupun tulisannya nggak rapi, saya bisanya cuma menulis, sudah saya sebutkan, ya, saksi-saksi yang menguatkan dan vendor mafia yang mengetahui atau mungkin diduga merencanakan, ya, bahkan melakukan persekusi, serangkaian rekayasa percobaan pembunuhan kepada saya, ya, otak-otaknya nanti bisa kita sampaikan secara tertutup dan diteliti, sebab adanya dugaan aksi penculikan itu di wilayah Gabus, korbannya disembunyikan di beberapa tempat, dipindah-pindah tempat, ini adalah suatu kecurigaan yang jelas. Itu adalah seperti kejadian di Jakarta itu. Tolong, jelas hal ini adalah persoalan yang mungkin dari awal adalah tadi saya soalkan adalah soal penempatan kerja setelah IWW diterima PNS 2010, katanya SK menyusul penempatannya dan menyatakan ditempatkan di Punjel Dukuh Seti, ada lagi katanya mau ditempatkan Jaken, tahu-tahu malam atau sore harinya itu diputuskan untuk ditempatkan di Tambak Romo Pati. Yang benar yang mana kita juga meneliti saudara IWW,
dan saya hanya mendengar waktu itu dan kebenarannya apa bagaimana mohon agar Polres Pati menegakkan supremasi hukum di Pati, jelas ya, sehingga nanti kita marem bersama-sama melihat celah di mana mari kita buka yang bisa dibuka sedikit demi sedikit. Sudah 10 tahun Pak kasus ini berjalan dan menggantung tidak jelas bahwa sebelum adanya dugaan saudari W kabur dari rumah Winong, dalam hal ini ada ya kong kali kong dengan seseorang misalkan entah karena kepentingan politik, ekonomi yang akhirnya sampai ke perceraian di tangan pengacara, yang jelas ini adalah modus politik murni mau menjegal unsur politik dan bekerja sama secara mafia. Mohon agar Polres Pati kembali untuk membuka kasus ini lebar-lebar, ya, menegakkan supremasi hukum di Pati, jelas baik siapa dalang otak rekayasa modus dan motifnya, apa saja yang telah dilakukan mereka, apakah IWW ini masuk kriteria sebagai tersangka atau korban, silakan. Semua terserah di tangan penyidik dan kami menghargai proses opsporing itu secara netral dan menyerahkan pada proses hukum kontentius tadi agar diteliti, dilacak secara transparan, kredibel, promoter karena ada indikasi adanya mafia yang membackingi persekongkolan, permufakatan jahat, sindikat mafia di dalam mereka kejadian di mana ada pengalihan opini, pembalikan fakta seolah-olah pelapor ini yang menjadi tersangka atau DP tertentu. Padahal itu sama sekali. Jadi pra peradilan itu tidak lagi penting dan tidak perlu kita harus melaporkan ulang, biar diteliti ulang dari nol. Kalau memang yang di TO ya TO saja, dan hal kemungkinan ini yang tidak boleh terjadi. Kemungkinan negatif itu tidak boleh terjadi. Jadi dalam satu kemungkinan, satu hal lain yaitu membuat pelapor tidak nyaman. Jadi pelapor itu dilindungi undang-undang, dilindungi dan dihargai, berani melapor artinya berani untuk mencari kebenaran. Kita bermitra dengan kepolisian dalam hal ini. Saya menyampaikan emas ini kepada kepolisian untuk diterima. Jangan sampai tidak mau klarifikasi atau memberi kejelasan, terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan kejelasan dan tanpa ada alasan tertentu atau pendampingan pun, ya kepolisian wajib untuk menangkap atau istilahnya itu ya, menerima laporan ini secara baik. Lembaga-lembaga LPSK dan lain sebagainya diminta untuk menjamin mutu penjaminan terhadap saksi maupun korban dan atas kejadian ini pantas dijadikan titik tolak atau tonggak awal pembelajaran kepada masyarakat, jangan takut melapor. Jadi penghargaan kepada pelapor harus dijunjung tinggi, ya. Entah itu diterima atau tidak nanti urusan itu adalah kewenangan. Pembelajaran agar para petugas di Reskrim, ya, para pejabat di Reskrim dapat bekerja secara koheren, komprehensif, profesional, tidak terpancang pada hanya unine atau rumor, hoak atau politik, melainkan seorang kepolisian atau Polri harus netral di dalam penyelesaian masalah, bahwa ada pembelajaran hukum yang baik dan utama daripada membuat sesuatu yang makin tidak jelas atau kabur, membuat ada yang memanfaatkan kondusivitas ini, memanfaatkan kondisi yang ini untuk menjadi onar atau resah, dilawa-lawakan di masyarakat, dan beberapa alasan kenapa sampai kasus-kasus seperti ini takut untuk terbuka atau dibuka sebab memang tidak adanya jaminan dari lembaga-lembaga tertentu atau ormas. Ormas pun nggak penting, sekarang ini udah adil. Kalau memang itu personal ya personal saja. Yang mau bela saja, kalau tahu faktanya. Jadi itu kami secara terbuka meminta jaminan keamanan sebagai pengadu dari penegak hukum, dalam ini adalah Polres Pati, bahwa sepenuhnya kami menyerahkan proses penyelidikan dan penyidikan kepada Polres Pati, dan saya tidak mau mendahului daripada konstruksi bangunan hukum yang dibangun oleh penyidik, nanti dikomunikasikan, dan bukannya saya tidak berani menghadap, tidak, karena persoalan ini persoalan luas, dan saya harus menghormati proses hukum, dan harus ada juru bicara, penerjemah, atau pendamping, atau kuasa hukum, dan kami sampai sekarang
melakukannya secara sendiri, dan apa yang saya sampaikan adalah benar-benar saya bertanggung jawab di depan hukum dan di depan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar semuanya jelas dapat dibuktikan, dipertanggungjawabkan di depan hukum, baik secara administrasi atau hukum formal, KUHP maupun KUHP perdata, secara netral maupun objektif promoter. Bapak Ibu yang saya hormati, pola-pola seperti itu, ya, ini saya beri petunjuk lagi, sudah 57 menit, bahwa jelas-jelas kasus penculikan yang dilakukan terhadap IWW dan HLD ini adalah kasus mafia. Motifnya jelas, yaitu setelah ada penculikan, Saudara Sri Tomo dan mafianya ini minta tebusan, disediakan uang sebesar 600 juta untuk tebusan dengan harga IWW, dan 400 juta untuk anaknya, 200 juta untuk yang lainnya. Walaupun kata-kata Sri Tomo itu sifatnya menyindir dan menyinggung, namun jelas-jelas intinya adalah minta uang agar anak istri saya dikembalikan ke saya. Dengan ini dia mengirim Sukardi waktu itu dengan preman satu yang tatonya lengkap, orangnya gemuk, tidak tahu namanya, terus Edi Rustanto, ya, Kardi, terus ada juga Emrif Anafandi Arif, dan saksi keterlibatan Sri Mulyani Gudo Subianto berdasarkan keterangan Intel, ya, RSD, dan hilangnya setelah IWW diculik dirampas oleh Bambang Permadi Besut CS itu tadi 2011, beberapa waktu kemudian disembunyikan di Gudo kira-kira 2 minggu menurut keterangan independen, ya, di rumah Rusmini, di rumah Sri Mulyani Gudo, di rumah Suwawi Gunung Panti, dan di rumah Bambang Permadi atau ibunya Bambang. Jadi mohon Bapak Kapolres Pati berkenan untuk serius membuka kasus mafia dan sindikat mafia yang dilakukan oleh Bambang Permadi dan IWW tadi tersebut, sebab hal ini bisa mengarah pada sindikat lainnya. Jadi sindikat narkoba, sindikat curat, ya, kejahatan ras yang polanya sama, yaitu Saudari IWW ini apakah merayu menjadi pelakor atau Saudara BPM ini merayu, merajuk, dan terjadi hubungan-hubungan itu, hubungan sindikasi tadi, lalu kedua-duanya melakukan kejahatan yang sama, setelah menguasai uang dan barang, lalu kabur dan korbannya dijadikan tersangka. Jadi korban sudah menjadi korban, masih dikriminalisasi, jadi ada proses yang salah dan sudah ada jalinan kerjasama orang di dalam, ya, ini dengan mafia, dengan dinas pendidikan tambah romo dan via luar, lalu akan diarahkan kemana dan hukum ini akan diarahkan kemana kalau akan berbenturan dan untir-untiran seperti ini dan normatif. Kalau bukan kasus sindikat mafia, lalu kasus apa lagi lah Pak? Maka yang bisa membongkar kasus ini satu-satunya adalah harapan kami adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Harapan persisi yang disampaikan oleh Kapolri yang baru, harapan kami Bapak Listio Sigit Prabowo, ya, meminta agar kasus ini segera dibongkar ulang, diselidiki ulang, ya, tidak usah pelaporan, karena memang ini adalah laporan yang jelas yang didengarkan oleh masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia, demi perlindungan hukum, dan demi negara kesatuan Republik Indonesia. Bravo Polri, ya, kita benahi Kepolisian Republik Indonesia. Saya kira sudah bekerja ekstra keras, hanya membutuhkan waktu, dan saya yakin ini sudah cukup waktunya, sudah 10 tahun, 11 tahun berjalan. Kasus ini sudah jelas, indikasinya, pelakunya kelihatan sudah jelas, dan motif modusnya sudah jelas. Silakan ditangkap, diproses hukum, dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Saya Solikul Hadi, SAG, SPD, RT 4 RW 1, Desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, korban persekusi dan rekayasa kasus yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polsek Sukolilo atas nama Bambang Permadi, orang tuanya namanya Tomo, dan ibunya Dukun Cabul Sri Tomo Tambak Romo. Saya tidak ada maksud sara, tapi yang jelas Saudara Bambang Permadi ini memang penjahat besar, ya, menurut saya. Ya, hanya tinggal pembuktiannya. Saudara Bambang ini penjahat besar, ya, oknum polisi yang melakukan pelanggaran hukum,
Dan sampai sekarang seolah-olah ada hukum rimba, ya tebang pilih dan bebas hukum. Saya meminta Bapak Kapolri langsung memerintahkan Kabareskrim atau Propam di Mabes Polri untuk turun menangkap, mengamankan dan memproses hukum Saudara Bambang Permadi yang seolah-olah kebal hukum. Ya, mohon kita sama di depan hukum, ya, before the law. Supremasi hukum di depan hukum ini. Ya, supremasi hukum di depan hukum. Ada hukum di depan hukum. Tidak ada hukum itu diperlakukan secara diskriminatif. Ya. Oke, itu tadi apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan saya menjadi pembelajaran bersama teman-teman pers, media dan semuanya. Kalau memang menjadi target bola kriminalisasi, silahkan kita bersama-sama, tidak usah ormas-ormas, langsung saja melapor kita ke Polres, melapor ke Polda maupun lapor ke Kapolri, Mabes Polri agar kasus-kasus yang menjadi kerikil supremasi hukum ini dapat dibersihkan dari dalam oleh Polres atau oleh Polri itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas secara kekurangan dan apa yang saya sampaikan mungkin ada bahasa atau tutur kata yang tidak berkenan di hati. Semua Bapak Ibu, tidak ada maksud saya untuk seperti itu, tetapi itu adalah dorongan dari dalam betapa keprihatinan saya terhadap proses hukum di Indonesia yang sangat mengesalkan dan lambat, terutama di wilayah Pati, Jawa Tengah Indonesia. Kalau yang lain-lainnya mungkin sistemnya sudah bagus sehingga kalau ada pelanggaran seperti itu cek dan ada prosesnya dan ada sanksinya. Terima kasih atas kerjasamanya kepada pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, baik di LSM maupun di media maupun di gerakan-gerakan di masyarakat bawah. Saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus yang berlarut-larut ini. Ya, atas perhatiannya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.